Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 6 Mei 2021 bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Shalom, halo para pendengar dan pewarta Fresh Juice sekalian. Jumpa dengan saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 6 Mei 2021 merupakan pekan kelima Paskah. Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 11. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, merenungkan firman hari ini, hati saya merasa adem. Saya merasa banyak diteguhkan oleh kata-kata Yesus. Rasanya maknyes gitu di dalam hati. Mari saya akan mengajak teman-teman untuk menyimak satu persatu kata-kata Yesus ini dengan perlahan dan sederhana. Yang pertama, Yesus mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Jadi Yesus menyatakan sebuah kebenaran dan pengakuan bahwa Bapa mengasihi dia dan dia mengasihi kita. Nah teman-teman, kira-kira andaikan kita dengar langsung Yesus mengatakan ini di depan kita, gimana ya rasanya? Pasti seneng ya. Kalau saya bayangkan, saya akan berdebar-debar dan bergetar. Yesus menyatakan kasihnya kepada saya. Wow. Semoga teman-teman semua di sini juga merasakan seperti yang saya rasakan. Happy banget pokoknya. Dia menembak saya, istilah anak-anak muda zaman sekarang ya, menyatakan cintanya kepada saya. Jadi Yesus mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu." Jadi Yesus mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, tapi gimana caranya tinggal di dalam kasih Yesus? Nah, yang nomor 2 ini Yesus mengatakan apa? "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya."
Jelas bukan? Yesus memberitahu kita caranya bagaimana tinggal di dalam kasih-Nya, yaitu dengan cara menuruti perintahnya. Pernyataan Yesus ini sangat-sangat jelas bahwa kita diajarin untuk nurut sama Yesus, untuk bisa tinggal di dalam kasih-Nya. Saya mau tanya sama teman-teman, menuruti perintah Yesus itu mudah atau susah? Untuk sebagian orang mungkin bilang mudah, dan untuk sebagian orang mungkin bilang susah. Nah, teman saya pernah sharing begini sama saya. Saya ini beruntung, Bu Linda, sebab saya ini penurut. Memang dari sononya saya itu orang yang mudah untuk taat. Jadi ini sharing asli dari teman saya. Dia bilang untuk nurut sama perintah Yesus itu gampang, karena saya dari kecil itu sudah biasa nurut. Saya dikasih karunia itu untuk nurut, nggak berontak, nggak juga neko-neko, nggak. Dia biasa untuk nurut, itu buat dia adalah hal yang sangat biasa. Nah, ada pula teman saya yang sharing mengatakan demikian. Saya ini beruntung, Bu Linda, sebab anak-anak saya selalu nurut apa yang saya katakan. Jadi saya ini sangat mudah dalam mengarahkan dan membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita termasuk pribadi yang beruntung seperti yang mereka sharingkan itu? Mudah nurut, tidak suka berontak, tidak suka melawan. Pokoknya kalau orang lain ngomong A, saya sengaja nggak mau A. Nah, teman-teman, kalau kita ini termasuk pada golongan pribadi yang hobinya memberontak pada segala hal, susah sekali mau taat pada manusia yang kelihatan. Jelas kan? Apalagi untuk taat kepada Allah yang gak kelihatan. Jadi untuk yang kelihatan aja kita sulit, apalagi kita belajar untuk taat kepada Allah yang gak kelihatan. Nah, kuncinya gimana, Bu Linda? Ya, kuncinya belajar untuk melakukan. Belajar mendengar dulu, terus belajar untuk melakukan. Yang ketiga, Yesus mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Orang yang hidupnya dipenuhi sukacita akan selalu memancarkan semangat kasih kepada siapapun. Nah, dari bacaan ini saya sedikit menyimpulkan. Yang pertama, Yesus minta kita tinggal di dalam kasih-Nya. Bagaimana caranya? Yesus sudah ngajarin kita, yaitu dengan cara nurut sama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita nurut sama Tuhan Yesus itu artinya kita tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, kalau tinggal di dalam kasih Yesus, maka sukacita kita jadi penuh. Kalau sukacita kita penuh, maka apapun yang keluar dari diri kita itu manis, membuat semangat orang, membuat gembira orang. Yuk teman-teman, kita belajar taat. Belajar taat pada yang kelihatan dulu, pada manusia. Taat pada hierarki gereja, taat pada aturan keluarga, taat kepada pemerintahan, taat kepada hukum. Dengan kita belajar untuk taat kepada manusia yang kelihatan ini, kita juga akan diberi karunia ketaatan kepada Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Amin. Marilah kita berdoa.
Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang sangat sederhana dan jelas bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam kasih-Mu dengan taat pada apa yang Engkau perintahkan kepada kami, yang akan membawa sukacita, yang akan terus tinggal di dalam diri kami, dan sukacita kami menjadi penuh. Ajari kami Tuhan untuk hidup selalu dalam tuntunan Roh-Mu, agar kami mampu untuk taat kepadamu. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 6 Mei 2021. Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.